Prakteknya jelas ya, menggunakan software R. Software R ini dia sifatnya adalah open source. Sorry, ini di sini lagi hujan deras gitu. Dengar suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak kerasa-kerasa nggak kerasa-kerasa ya? Enggak ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Saya coba pakai headphone aja. Oke ya. Jadi kita akan install R dulu hari ini. Itu aja yang dilakukan hari ini. Nggak ada yang lain, cuma install R doang. Atau mungkin kalian sudah pernah install? Belum? Belum, Pak. Belum ya? Ya, belum ya. Jadi R itu adalah software statistik. Sesuai nama mata kuliahnya, statistik keterapan. Oke, ini saya tutup ya, ada 23 orang ya. Kita akan absen di tengah jalan, kita akan absen. Cara installnya gimana? Cara installnya kalian klik R aja tuh. Ya. Begini. R for Windows. R for Windows ya, kata kuncinya ya. R for Windows. Tes. Masih dengar suara saya ya? Tes. Oke. R for Windows, kemudian download sesuai spek komputer kalian. Download sesuai spek komputer kalian. Kalau yang 32 bit, download 32 bit. Kalau yang 64 bit, download 64 bit. Ini update juga nih, saya juga bareng update juga. Belum pernah update lagi. Terakhir memakai tahun lalu. Nah, berarti sekarang udah bergabung ya, tinggal downloadnya sama gitu, cuma nanti misalnya sesuai spek komputer kalian. Download ya, agak lama. Sambil download, sambil saya absen saja. Bentar ya. Hilmi ada nggak, Hilmi? Siap, hadir, Pak. Lutfi ada? Siap, hadir, Pak. Zaki? Zaki belum ya? Belum Zaki ya. Rensi ada? Oh, Rensi masuk nih. Kemudian Rohmat ada Rohmat? Rohmat juga belum ya? Kemudian Yazid, ada nggak Yazid? Ada nih. Hadir, Pak. Belum absen. Ada. Siapa yang belum absen? Jadi? Izin, Pak, atas nama Muhammad Zaki Ramdhani, Pak. Oh, Zaki ya. Berarti yang belum Rohmat ya? Mana Rohmat? Ada Rohmat?
Izin Pak, tadi Rohmat bilang katanya jaringannya jelek Pak. Oh. Ntar kalau udah masuk kabarin ya. Ya Pak. Oke, jadi kalian download R ini ya. R ya. Setelah download gimana? Setelah download diinstal. Masih bisa lihat screen saya kan? Masih bisa lihat ya? Siap bisa Pak. Bisa Pak. Nanti kalau Rahmat datang kabarin ya. Oke. Nah, itu dia. Caranya adalah install, klik ya. Tinggal diklik aja. Buat yang struggling ngeliat link downloadnya, saya kasih di chat aja. Chatnya di mana lagi kayak gini? Chat. Oh, nggak ada chat ya? Oh, ada nih. Ya, itu linknya. Link download R. Download R. Nah, ini kalau ada pilihan gini, boleh kalian install yang sesuai spek komputer kalian ya. Kalau yang, atau boleh juga dua-duanya juga nggak apa-apa. Nggak beda jauh kok. 50 megabyte aja ya. Kemudian diinstal. Oke, kemudian finish. Sekali lagi download R-nya di sini ya. Download R-nya di sini. Kemudian install, kemudian finish. Yang kiri itu adalah download R. Oke, yang di kanan ini kita akan download satu lagi ya. Kalau ini R itu kayak apa ya? R itu ya basicnya ya. Kita GUI untuk buka itu ya. Kita akan pakai GUI atau kita akan pakai IDE ya. Kalau GUI kan tampilannya, ini IDE-nya, IDE-nya. IDE itu kepanjangannya apa ya? Saya lupa itu bahasa, itu istilah programming lah. Tapi ada yang tahu kan IDE kan? Ada yang tahu IDE nggak? Ada. Pak. Siapa tuh yang belum tahu tuh? Yazid ya? Ya betul Pak. Ya, jadi R Studio tuh IDE-nya. Kalau saya udah install, kalian ntar install sendiri ya. Nah, R Studio.
Downloadnya mana ya? Duh, kecilan ini nggak bisa. Yang ini yang diinstal ya, Air Studio. Desktop. Kemudian yang open source edition. Jangan yang bayar. Ini open source. Nah, pilihnya mana? Pilihnya desktop. Habis desktop kemudian pilih OS kalian apa tuh? Ada yang pakai Windows, Linux, ada yang pakai Windows, saya Windows. Sama di download juga. Mohon izin, Pak. Ya, ada apa? Ada kendala? Rahmat Riantoro sudah masuk, Pak. Oke, ya, makasih. Siapa? Oke, habis kalian download itu, kemudian download RStudio-nya ya. Kemudian diinstal RStudio-nya. Saya akan install, tapi saya akan menghapus yang lama dulu. Ya. Karena kalau diinstal semua nanti crash. Update aja kali ya. Coba update kali. Jadi yang diinstal R dulu ya. R dulu baru RStudio. Oh, ini belum saya record ya. Saya record dulu apa ya? Tes, cek. Oke ya, jadi kita akan menginstal R di sini ya. Pertama download R-nya dulu ya di yang sebelah kiri saya ya, alamatnya. Yang seperti ada yang di chat tadi ya. Di keren.r-project.org ya. Kemudian setelah itu download IDE-nya ya. Yang namanya RStudio ya. rstudio.com. Kemudian pilih menu di sini produk adalah RStudio ya, cari yang untuk desktop. Kemudian pilih yang sesuai dengan spek OS-nya ya. Kemudian setelah itu diinstal ya. Jangan lupa download yang install yang R-nya dulu, baru kemudian diinstal yang RStudio ya. Jadi RStudio itu terakhir setelah menginstal R. Oke, kita akan sama-sama mulai. Saya juga install yang baru gitu. Ada kendala nggak? Ada, nggak ada?
R Izin Studio. Pak, mungkin kendala saya itu jaringannya Pak, baru lemot sekali Pak. Oh iya, ada itu harus bersabar, santai aja lah ya. Izin mematikan Itu kamera kendala. Pak. Iya ya. Kalau yang jaringannya sangat ini sekali, matikan kameranya nggak apa-apa. Tapi jangan semuanya matiin. Ntar saya ngantuk. Kalau kalian matiin kamera, saya ngobrol sendirian aja ntar. Oke ya, bentuknya kayak gini ya. Oke, ini saya close aja lah. Ini mudah-mudahan nggak ada project. Oke. Oke. Oke, jadi yang pertama kalian install R, kemudian kalian install R Studio, kemudian yang keluar adalah 4 ini ya. Oke, saya pause dulu recordingnya. Biar kalian install dulu. Buku R ini banyak, tutorialnya banyak. Tapi kalian harus belajar sendiri. Maksudnya nggak cukup, apa yang saya berikan nggak cukup. Ya. Karena ini sangat luas ya. R itu luas banget. Luasnya bukan main ya. Dia kan open source dia. Dikembangkan oleh orang-orang lain juga dia. Kayak Android lah. Aplikasi Android di handphone kalian itu kan banyak gamenya ya, banyak aplikasinya ya. Iya kan? Itu nggak akan selesai kalau dibahas itu. Luas banget. Ya. Ini juga banyak modulnya, banyak package-nya banyak. Kalau di MATLAB modul ya. Kalau di sini package. Ada yang udah berhasil? Ada nggak yang udah berhasil? Sambil minum ya. Lancar nggak? Gimana yang lain? Lancar nggak? Jangan ada yang tidur siang ya, ngantuk nih. Di download Pak, Pak. sama Pak, Download ya? lambat Pak internetnya Pak. Iya ya, sama. Saya juga lambat di rumah, makanya saya ke kampus. Di kampus cepat ya. Soalnya itu di atas kepala saya itu server tuh. Paling kencang di sini. Karena sebelum sampai ke yang lain, saya sedot duluan dari atas, narik kabel sendiri. Oke ya, sambil install. Kemarin praktek pemodelan numerik, kita kan rencana dibagi berapa kelompok kemarin? 6 ya? 3 Pak. Masing-masing nanti dibagi 2 kata Bapak kemarin. Oke, itu ini aja deh, karena nanti terbatas sumber daya komputernya ya. Rule-nya saya ganti aja, rule-nya saya ganti dikit ya. Jadi tetap jadi 3 kelompok aja, 3 kelompok. Kalau satu kelompok ini berhasil mensubmit jurnal, maka akan A, satu kelompok itu A semua. Jurnal apa? Jurnalnya kan kemarin ke Sinta 4. Ya, sekarang kita turunkan sampai Sinta 6.
Asal udah Sinta udah cukup. Kalau yang nggak Sinta, ya amin lah, ya nggak Sinta lah. Jadi semua jurnal yang masuk ke dalam kategori Sinta yang kemarin, saya kasih A aja lah, biar gampang. Gimana? Siap, Pak. Siap, Pak. Iya. Nah, cuma nanti nama yang keluar di publikasi ya, itu kalau 26 bagi 3 berapa sih? 26 bagi 3? 9 ya? Iya, Pak. Ada yang 8, ada yang 9. Ada 8 dan 9 ya? Ya, nanti ini aja deh. Kalian pilih aja deh. Pilih 3 orang. Ya, kalian pilih 3 orang aja. Ya, 3 orang untuk namanya aja. Tapi tetap nilainya dapatnya kalau misalnya ada yang submit ya A semua. Satu kelompok itu. Cuman kalau 9 orang kan kebanyakan tuh. Kebanyakan ntar nggak bisa submit malah. Kalian pilih 3 aja lah, 3 atau 4 lah. 4 boleh lah, 4 orang aja lah. Kalian pilih aja 4 orang. 4 orang yang menurut kalian mewakili nama kalian. Mewakili nama 9 orang atau 8 orang dalam situ ya. 3 atau 4 terserah. Oke ya? Setuju ya? Setuju nggak? Siap, setuju, Pak. Ya, Pak. Ya. Sama halnya dengan ini juga nih, sama. Ya, asal udah submit, ya sudah A aja lah, nggak usah ujian lagi. Itu aja udah. Paling nanti nilai saya ngambil nilai laporan aja. Sorry, menilai UTS-nya aja. Biar nilainya nggak aneh gitu. Ntar misalnya kalau keluar 90 dari tugas absensi dari tugas UTS UAS 90 kan aneh. Paling ngambil variasi di situ. Tapi insya Allah saya jamin kalau udah submit, ya ntar kan saya bimbing juga tuh. Kalau udah submit kalian A aja ya. Soalnya kalian harus kreatif tuh. Kalau saya bikin ujian juga kalian ujiannya kemarin sama semua tuh. Ada yang sama tuh, berapa orang, ya ini pasti kirim-kirim jawaban. Ada yang sama. Masalah, kesalahannya sama soalnya. Bukan betulnya sama. Kalau betulnya sama, saya nggak curiga itu, inilah, kirim-kirim lah. Berhubung kesalahannya sama gitu. Kesalahannya sama, ya kan berarti kan ada yang kirim jawaban. Kan nggak mungkin orang salah di tempat yang sama kan, sangat sedikit sekali. Kalau orang betulnya sama, ya oke lah itu. Betul lah dia, nggak apa-apa gitu. Tapi salahnya ada yang sama. Ya daripada begitu, mendingan kalian bikin karya tulis aja. Udah jelas-jelas berusaha sendiri tuh. Gimana? Setuju nggak? Siap, Pak. Siap, setuju, Pak. Nah. Iya, kalian itulah daripada ya ujian nanti juga begitu kan. Ya mendingan kalau praktek kita bikin project aja. Project itu pasti kalian kerja. Sekalian kalian persiapan buat nulis lah. Ini kan udah semester 5 ya. Ntar lagi 6, 7, nah udah skripsi. Sama projectnya. Kelompoknya 3, tapi saya harap kelompoknya beda. Jangan sama lagi kelompoknya ya. Oke ya. Jadi kalau bisa sih kelompoknya beda gitu, jangan sama semua. Jangan sama dengan yang praktek numerik. Udah dibagi belum kelompoknya? Belum ya? Siap, sudah, Pak. Iya, kemarin sudah, Pak. Ya ada, ntar bagi lagi yang buat kelompok praktek starter ya, statistika terapan. Sama rule-nya, output jurnal itu nanti buat ke Sinta sampai dengan 6 ya. Artinya kalian kalau mencari Sinta 6 ya carinya yang 56 aja lah. Kalau makin tinggi itu makin susah gitu. Jadi sampai dengan Sinta 56 itu atau 3, 4, 5, 6 lah. Kalau 2 tuh susah. 3, 4, 5, 6 ya langsung A aja ya.
langsung A tapi tetap diambil nilai UTS-nya ya, barangkali nilai UTS-nya kalau ada yang jelek ya masih bisa ketutup jadi A juga. Kita lihat aja. UTS-nya pun nggak UTS gitu. Jadi ada cuman laporan progress report aja. Itu aja, gampang. Nggak sulit. Karena gampang, jadi kalian jangan menggampangkan ya. Jadi kerjakan benar-benar tulisan kalian. Kerjakan benar-benar tulisan kalian. Sama, saya juga cuman hanya butuh 3 atau 4 nama aja buat mewakili kelompok itu dalam jurnal ya. Jadi output kita nanti yang sudah ada itu adalah 6 tulisan. 3 dari mata kuliah pemodelan iklim numerik, 3 dari mata kuliah ini. Tulisannya sederhana aja, berbahasa Indonesia ya. Kita akan cari judul ya. Judulnya dari saya sendiri ya. Oke ya. Sebentar ya. Saya terima telepon dulu.
Oke, ya. Mana? Berhasil? 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 Berhasil nggak? Siap, masih proses, Pak. Masih ya. Kalian jangan keluar rumah dulu ya. Ini COVID-19 lagi meledak di Indonesia. Hati-hati ya. Jaga jarak. Pakai masker kalau keluar, cuci tangan ya. Oh, Indonesia sudah 8.000 orang meninggal ya. Wah, Indonesia belum ada tanda-tanda melandai grafik COVID-nya. Ya. Nanti kita belajar juga di sini, di statistik keterapan ya. Ya, ini case-nya ini belum melandai nih. Si terus menerus saja tuh. Wah, India lebih parah ya. Wah, meroket ini. Oke, ada yang bisa? Ada yang bisa belum? Belum bisa. Siap, sudah Pak. Tapi masih ada yang belum Pak. Ya. Ada problem nggak? Ada yang crash? Ada yang crash? Nggak ada. Siap, belum crash, Pak. Belum ya. Sebenarnya itu paling ringan ya. R itu paling ringan. Cuma nanti pas saat kita mulai bisa jadi ada yang crash. Saya belum bikin classroom-nya ya. Lupa. Bikin dulu classroom-nya.
Coba join classroom-nya coba. Bisa nggak kalian join ini? Siap, siap Pak. Bisa ya? Oke. Siap Pak. Ya, masuk situ aja. Nanti kita kalau mau konsul ke situ, kumpul tugas ke situ aja. Saya kalau ngupload file juga di situ ya. Agak besar nih filenya, jadi harus ngupload jauh-jauh hari sih sebelum mulai kuliah. Biasanya kan kalau di kelas kan cepat pakai flash disk kan. Kalian kalau internetan pakai paket apa? Biasanya pakai apa paketnya? Izin Pak, WiFi Pak. Oke, WiFi. Enggak, kalau yang pakai ini, pakai GSM. GSM apa namanya? Ini nih, handphone pakai apa? Siap Indosat Pak. Indosat Izin ya? Pak, 3 unlimited Pak. Oh, Izin Pak, XL, AM3 Pak. oh banyak ya. Yang paling murah apa sih? Setahu saya Indosat ya? Apa ya? Bukan ya? Indosat promo terus nih. 100.000 itu berapa puluh giga gitu? 50 giga ya? Siap 50 Pak. 50 ya? Iya. Ya Pak. Itu sih saya beli itu pasti masih nyisa 35, 40 gitu tiap bulan itu. Iya. Kenceng juga itu. Lumayan Pak. Tapi cuma promo ya. Ntar dia lama-lama mahal. Cuma gitu. jarang-jarang Pak. Promo yang 50 giga itu. Jarang-jarang ya. Iya. Kan belinya lewat aplikasi. Kalau dia aplikasi biasanya ada terus, hampir Iya, ada Pak. terus. Waktu pertama-tama kan 50.000 ya. 50 giga 50.000 apa ya kalau pertama-tama kemarin tuh. Kalau Tri itu agak ini ya. Agak jelek, iya nggak sih? Enggak ya? Siap, iya Pak. Iya, ya, itu agak jelek ya. Saya pernah pakai Tri juga soalnya. Kalau XL gimana XL? XL ya? Masih XL namanya ya? XL kenceng ya? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Masih bisa dihack nggak? Nggak bisa ya? Udah ya? Udah nggak bisa dihack ya? Saya dulu waktu D4 ngehack XL. Itu kenceng banget itu. Itu internet terkencang yang pernah saya coba di Indonesia itu. Kenceng banget. Nggak bayar, gratis. Ya. Nonton Korea sepuasnya. Live streaming nggak ada buffer sama sekali ya. Tapi sekarang udah nggak bisa dihack lagi. Beda dia. Kalau yang pakai provider kabel, WiFi, pakai apa? IndiHome. IndiHome Pak. IndiHome. Izin Pak, mahal. XL Home Pak. Oh, ada XL Home baru ya itu ya? Iya Pak, ada. Baru Pak. Berapa tuh? Berapa duit? Sekitar 300 tuh dapat 30 Mbps Pak. Lumayan ya. Saya tuh di rumah orang tua saya berapa Mbps ya? Itu pakai IndiHome 400 ya? 4,5 ya? Mahal itu.
Iya. Kalau First Media nggak ada ya, pakai First Media ya? Kamu di mana tempatnya? Oh, deket sini kamu ya. Di mananya? Di mananya? Kecamatan apa? Oh, Pasar Kemis. Sini doang. First Media tapi kadang-kadang lemot ya. Seringan lemot itu. Tapi murah banget itu. Masih murah nggak kayak dulu? Enggak ya? Berapa? Oh iya. Dulu 75.000 apa kalau nggak salah. Zaman saya D3 75.000 kalau nggak. Iya. Itu murah banget tuh. Kalau Telkomsel ada yang pakai nggak tuh? Itu paling boros tuh. Ada nggak ya? Iya. Pakai apa kamu? Buat internet. Gitu. Mahal ya? Mahal itu. Kenapa nggak pakai Indosat aja kan? Deket sini-sini masih kenceng. Mahal. Oh gitu. Berapa Telkomsel sebulan? Ini paketnya. Oh gitu. Kayak kalian masih pada ngekos apa enggak nih? Siap, udah di rumah, Pak. Sudah di rumah. Di rumah. Pak. Barang-barang nggak, maksudnya barang-barang udah dibawain, apa masih ketinggalan di kosnya apa gimana? Masih di kosan, Pak. Masih di kosan, Pak. Di kosan. Dibayar berapa ya? Dibayar Ditinggal, Pak. Iya, masih bayar, Pak. Bayarnya utuh. Apa ada Kalau diskon? saya enggak, Pak. Oh. Kalau saya ada diskonnya, Pak. Ada Bagian diskonnya. di diskon, Pak. Sebagian enggak. Oh, gitu. Wah, kalau enggak, mahal juga ya kalau enggak tuh ya. Aduh, kasihin tuh. Sekarang kosan masih ada nggak yang 3,5? Nggak ada ya? Jarang, Pak. Standarnya 600, 500. 600. Oh, mahal ya? Mahal banget ya? Zaman saya 500 tuh udah ada AC-nya. Udah nggak bayar listrik. Saya kira masih ada kos harga 350 ya? Nggak ada ya? Yang paling murah berapa kos sekarang nih? Mungkin sekitar 500 ribuan mungkin, Pak. 500 ya? Nggak ada yang 300, 400 gitu nggak ada ya? Mahal-mahal ya? Jangan-jangan bersekongkol itu ya, yang punya kos itu ya? Menetapkan harga sendiri dia ya? Zaman saya mah harganya bersaing.
Ada yang kos-kosan yang paling murah itu kos-kosan yang harga 60.000 apa 90.000 itu sebulan tuh. Berarti kalian rugi ya, nggak kos nggak ditinggalin itu ya? Iya Pak, dari Maret Pak. Wah, dari Maret ya. Tapi teman kalian masih banyak nih yang di kampus kayaknya, masih banyak yang di sekitar sini kayaknya. Izin Pak, kebanyakan senior Pak. Oh gitu. Rata-rata senior 2016 Pak. 2016. Oh. Mereka aja suruh nempatin tuh, gantiin duit. Daripada mereka ngekos di tempat mereka, mendingan mereka ngekos tempat kalian yang udah dibayarin tuh. Nah, ntar bayar duit aja. Separuh-separuh lah biar enak tuh, kan enak kan, main kan. Apa 1/5, 4/5 apa gimana kan? Udah belum? Belum ya? Lama banget ya? Ini 25 nih, siapa yang belum join nih? Satu orang nih. Siapa yang belum join? Tuh, 2, 3, ini berapa sih orang ini? Ini 26 hadir semua. Siapa yang belum join? Izin Pak, saya Pak. Nah, iya join. Jaringannya masih jelek Pak, sebentar Pak. Jangan lupa ya bagi 3 kelompok. Sama target kita bikin tulisan yang gampang aja, nggak susah. Kita juga diajarin sama saya. Tujuannya adalah kalian pernah bikin tulisan, itu tujuannya itu aja. Kayaknya beberapa tahun terakhir tuh publikasi kita tuh menurun. Udah nggak ada yang suka nulis-nulis lagi apa gimana, nggak paham juga. Berapa orang yang sudah selesai? Berapa? Izin Pak, sudah Pak. Yang belum deh, yang belum. Nah, kalau yang sudah ditanya. Yang belum. Ya, siapa yang belum? Siap saya Pak. Masih download saya, Pak. studionya Pak. Oh, Masih 3. mendownload, Siap saya Pak. 5. masih mendownload R-nya Pak. Yang R Studio juga belum Pak. Oke. Jangan. 2 orang lagi yang
Oke ya, kita sambil lanjut aja lah. Nggak apa-apa yang misal aja ya. Nanti saya rekam. Yang sudah selesai ya, ketik aja RStudio di sini atau klik logo RStudio ya. Bukan R ya, yang diklik adalah RStudio. Ini kalau saya close ya, ketik RStudio. Studio. Jadi membuka R melalui IDE-nya yaitu adalah RStudio. Ya, ini ada 4 Windows dan di atasnya itu ada menu bar ya dan toolbar ya. Oke, ada 4 Windows ya. Windows yang paling kiri atas ya. Kiri atas ini tempat kita mengetikkan script ya. Script kita ya. Kita merunning script di sini ya, source code-nya di sini ya. Kemudian yang di kiri bawah ini ada konsol ya dan terminal ya. Konsol ini kalau kita ketik satu command ya, satu perintah itu langsung keluar hasilnya di situ ya. Sementara kalau ini kita bisa bikin script yang berbaris-baris baru kita running. Baru hasilnya keluar. Keluarnya di mana? Keluarnya di konsol atau di sebelah kanan bawah. Ya, kanan bawah ini adalah plot. Ada plot gambar ya, plot gambar. Kemudian ada window help ya. Kemudian ada viewer ya. Tapi yang biasa kita lihat plot sama help aja sih. Ini juga ada file juga, manajemen file ya, folder. Kemudian yang di kanan atas ini yang menarik ya. Kalau kalian pernah lihat MATLAB pernah diajarin nggak? Pernah ya? Pernah nggak ada yang ngajarin MATLAB? Harusnya udah. Ada. Pernah lihat MATLAB? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, juga Pak. ya? Python, Pak. Oke. Pythonnya pakai apa Pythonnya? Python kan kayak R gitu. IDE-nya apa gitu? Tadi Izin, apa? Pak. Anaconda, Pak. Oh, pakai Anaconda. Oke. Pakai Anaconda ya. Oke ya. Oke. Ya kira-kira tapi dia nggak punya Windows 4 kayak gini ya, agak beda dia. Pakai Jupyter nggak? Nggak pakai ya? Nggak pernah pakai Jupyter ya? Siap, Jupyter pakainya Spider, Pak. Oh, Spider. Oh, mirip ya. Spider itu mirip R ya. Mirip kan sama Spider kan? Iya, Pak. Siap, dari tampilan mirip. Mirip ya. Jadi Spider itu adalah sebuah IDE yang dia itu Python yang mirip ke R atau Python mirip ke MATLAB. Jadi RStudio itu mirip ke MATLAB ya, sebenarnya mirip. Jadi kalau pakai yang namanya Spider itu dia bahasanya Python, tapi dia tampilannya kayak gini gitu. Nah kalau ini bahasanya bukan bahasa Python, bahasa R, bahasa R. Bahasa R. Di sebelah kanan atas ini tempatnya dataset ya. Kalau kita panggil ya environment-nya apa, datasetnya apa. Kalau itu ada equation di situ, ada function di situ kita bikin ada semua di sana ya. Variabelnya ada semua di sana gitu. Biar kita nggak lupa. Tapi kalau kalian pakai Python yang dia pakai NumPy gitu, tidak pakai Spider ya, itu harus di luar kepala dia. Variabelnya kita ingat matriksnya ada berapa kali berapa ya. Gitu ya. Pengenalannya ya. Jadi kalian sudah familiar lah kalau sudah pernah lihat Spider gitu. Spider itu ya udah enak banget dipakai gitu. Malah biasanya sih saya ngajarnya nggak Spider ya, pakai Jupyter ya, agak lebih apa ya? Lebih primitif sedikit, gitu ya. Kalau ini udah nggak primitif ya, udah enak. Cuman bahasanya primitif. Ya. Bahasa R itu bahasa primitif, termasuk bahasa primitif. Ya. Bahasa primitif itu gimana? Susah ya. Bahasanya susah. Kayaknya enakan Python kayaknya. Kayaknya sih. Tapi buat orang statistik enakan R. Karena R itu ya dia based on matrix ya.
Matrix. Udah gitu package-nya banyak banget. Package-nya banyak banget. Oke ya. Jadi ada 4 window tadi ya yang kita pelajari ya. Kemudian saya mau ngirim ini sebenarnya di sini mau posting materi ya. Untuk kita pelajari ya. Sebenarnya kalian bisa aja pelajari sendiri sih. Cuma nanti kan bahasa buku beda sama bahasa seorang guru lah. Sebentar, saya cari dulu mana bukunya ya. Ini ada buku R tutorial ya. R tutorial ya. Ini saya kirim aja ya. Ini nggak gede kok, cuma 1 MB aja. Mau dikirim kemana? WhatsApp. WhatsApp aja apa dikirim ke sini ya? Ini aja lah ya. R tutorial. Untuk pemula nih. Kita harusnya sampai jam berapa? Izin Pak, 15.50 Pak. Masih lama juga ya, padahal udah mulai 1:30 ya. Ya udah. Download aja tuh ya. Oke, kita akan sedikit lagi ya. Ya. Belajar R tutorial. Tutorial untuk pemula. Jadi R merupakan sebuah apa ya? Sebuah bahasa pemrograman ya sebenarnya ya. Yang dikumpulkan dalam suatu software environment ya. Itu untuk statistik. Kemudian untuk grafik analisis, yang maksudnya grafik penggambaran grafik gitu ya. Kemudian dia bahasanya lebih mudah daripada bahasa C++. C++ ya. C++ itu paling rumit ya. Kemudian R itu udah berevolusi lama ya, lama sekali ya. Udah ada sekitar 20 tahunan lebih kayaknya. Kita akan mencoba ya, menulis ya. Saya juga udah ada sebenarnya filenya ya. Beberapa pendahuluan ya, mempelajari bukan menulis ya, mempelajari beberapa pendahuluan di R ini. Yang namanya pengenalan R ya. Bisa ke atas ya. Jadi yang pertama adalah kalau di R ini biasanya yang saya lakukan adalah mengeset working directories ya. WD namanya, working directories. Atau folder kerja. Caranya gimana? Ikutin ya caranya ya. Jadi cara yang pertama adalah untuk mengeset WD ya, set WD ini. Caranya adalah ya, kalau di RStudio ya, klik session, kemudian set WD, kemudian choose, pilih. Session, kemudian set working directory, kemudian choose directory. Oke, setelah itu pilih aja yang mana ya. Kalau saya udah milih di sini, statistika terapan praktek, ya, maka ini saya open. Maka keluarlah
Di bawah ini ada bacaan statistika terapan praktek. Bisa nggak ngikutin yang udah install? Bisa? Bisa, Pak. Ya, ada di sini yang biru ini ya. Yang biru ini kemudian di-copy, kemudian di-paste di atas aja ya. Di-paste di atas aja. Jadi kalau kalian membuka file ini ya, someday ya, kalau ada perbaharuan daripada script ini akan nyimpan ke folder ini gitu. Kalau script ini menghasilkan suatu gambar atau suatu data, maka data dan gambar itu akan tersimpan dalam folder ini gitu. Folder ini adalah folder working directories yang ini. Gitu ya. Yang namanya working directories. Jadi di situ akan ada kumpulannya gitu. Jadi nggak ketika di save gambarnya tiba-tiba nyangkut kemana, enggak gitu ya. Pasti di sini gitu, di set yang ini gitu. Kalau di Graz itu kadang-kadang kalau kita simpen itu dia akan nyangkut kemana gitu, nyari dulu gitu. Kalau ini udah di set working directory ada di sini. Paham ya? Ngeset. Siap, paham, Pak. Oke ya. Sekarang kita mulai. Ini saya view-nya karena ini kayaknya kekecilan, saya zoom in aja biar gede. Misalnya ketik print hello guys ya. Ketik aja ya. Ketik ini ya. Kalian ketik. Kemudian kalian run. Run itu caranya begini. Run itu caranya adalah bisa di sini. Kursornya ditaruh di paling kiri, kemudian kalian klik run. Itu akan merun satu baris. Atau kursornya ditaruh di paling kanan, kalian klik run. Itu juga akan merun satu baris. Atau kalian blok. Kemudian kalian klik run. Itu juga akan merun satu baris saja. Satu baris saja. Hasilnya keluar di mana? Hasilnya keluar di kiri bawah. Ini di konsolnya keluar ya. Ketika kita klik, perintahnya adalah print hello guys ya. Maka yang keluar itu beserta tanda kutipnya. Hello guys. Jadi mengetik sesuatu di konsol. Mengetik sesuatu di konsol. Itu ya. Kemudian next ya. Print 273,5 tambah 30. Oh ya, sebelum itu kalian sambil ngasih catatan ya. Cara ngasih catatan adalah ya atau ngasih komen ya, komentar ya. Caranya tanda apa nih? Hashtag ya. Tanda tagar ya. Tagar kemudian kasih komen apa gitu. Itu akan membuat komentar. Yang komentar itu tidak akan diproses sebagai fungsi ya. Jadi kalau saya taruh di sini kemudian saya klik run-nya. Komentar itu bukan fungsi ya. Jadi nggak di running komentar itu, cuman nandain ini apa lo, ini apa lo, ini apa lo gitu. Dia akan mengasih tahu ini untuk apa gitu. Kita kasih komentar apa gitu, biar nggak lupa ya. Jadi tidak akan mengganggu sebuah proses yang ada di fungsi ini gitu enggak ya. Dia ketik aja. Jadi sambil kalian catat tuh, menghitung sesuatu di konsol. Kemudian ya print 273,5 tambah 30 ya. Ini di run ya. Ketika kita menghilangkan tanda kutip ya. Kemudian memasukkan angka, maka dia seperti kalkulator dia. Menghitung 273,5 tambah 30 kan 303,5. Iya nggak? Iya nggak? Siap, betul, Pak. Ya. Oke ya. Jadi seperti kalkulator dia.
Atau ya, langsung aja tulis 273,5 tambah 30 ya. Kemudian di run. Dia akan keluar juga sama. Jadi nggak usah pakai print juga bisa, langsung aja. Kemudian kita ketik kosong tanda kutip, kemudian ketik hello gitu, tanpa print. Maka yang keluar juga hello ya. Jadi tanpa pakai print juga bisa ya. Oke, kemudian ya. Nah, coba ketik ini. Ini dalam layar kalian kecil apa enggak ya? Apa? Kurang besar apa enggak? Siap, cukup, Pak. Udah cukup, Pak. Ya? Kalau saya tambahin lagi ya biar besar ya. Nah. Coba kata underscore saya, kemudian tanda panah ya. Tanda panah itu tanda ini ya. Kemudian tanda strip ya. Kemudian ayo pulang. Ini kalau kita run ya. Kalau kita run ya, akan muncullah dia di sebelah kanan atas ya. Akan muncul namanya values. Di sini kemudian kata saya ayo pulang. Artinya apa? Artinya kita menginput variabel. Variabelnya apa nama variabelnya? Nama variabelnya adalah kata saya, kata underscore saya. Jadi nama variabel tuh hendaknya jangan pakai spasi ya, pakai underscore atau titik gitu. Di dalam variabel kata saya itu ada apa? Ada sebuah kata, sebuah kalimat, namanya ayo pulang. Ada teks ya, ada kalimat, isinya adalah ayo pulang. Jadi ini variabel ya, variabel. Kemudian kita ketik print kata saya. Print dalam kurung kata saya. Jadi harus sama di sini dengan di sini. Apa yang keluar? Ayo pulang, Pak. Pulang ya? Kamu mau pulang ya? Buru-buru Bang. Oke, kalau kita run ya. Ayo pulang ya. Jadi itu adalah print itu ya, dia akan merecall sesuatu di dalamnya. Kalau di dalamnya ini berupa variabel yang sudah tersimpan di kanan atas, dia akan di-recall. Di-recall itu panggil kembali gitu. Recall. Jadi ini untuk mencetak variabel ya. Kemudian ini ya, v true ya. Ini juga memasukkan variabel. Variabelnya adalah v ya, v. Isinya adalah true.
Kemudian print kelas V. Print dalam kurung kelas V ya. Logical ya. Jadi di dalam ini ada true and false. True and false itu sifatnya bukan kata, bukan sintaks, bukan teks ya. Tapi dia adalah logical ya. Logical. Jadi kita juga bisa pakai logical. Kayaknya di Python juga ada ya logical. Gimana? Kemudian true ini juga bisa ditulis dengan satu huruf T. Kalau kalian lagi mau cepat ya pakai T ya. T itu sama artinya true ya. T besar 1 itu artinya true. Enggak, bisa nggak? Siap, bisa Pak. Oke ya. Kemudian print kelas X. Kalau kita print dia juga berupa logical. Sama. Kemudian A273,5 ya. Oh, ini sorry, ketinggalan satu ya. Print kelas kata saya ya. Jadi karakter ya. Jadi sebenarnya di sini ini jenisnya adalah karakter, ini adalah logical, ini logical. Jadi ini bukan karakter ya, ini logical. Oke ya. Kemudian A273,5. Ya, kita memasukkan sebuah variabel namanya A. Isinya adalah 273,5. Kemudian print kelas A. Itu adalah numerik. Ya, berarti ini bentuknya adalah numerik. Ini adalah karakter, ini adalah logical. Bisa? Bisa nggak? Bisa bener ya? Beneran bisa ya? Oke, kemudian ketik B2L. 2L besar. Kemudian cari tahu itu kelasnya apa. Berarti print kelas B. Kelas dalam kurung B. B itu adalah integer. Lagi terus. Ada juga I. Ya, ini kalau di matematik imajiner ya. Bener nggak imajiner? Kalau di print kelasnya adalah kompleks ya. I itu imajiner. Jadi bilangan bulat tambah imajiner jadi bilangan kompleks. Di sini juga bisa juga.
Kemudian tadi kelasnya dari bilangan kompleks ya. Gimana kalau kita kasih tanda kutip? D 5 tambah 4 itu tanda kutip 1 ya. Petik 1 ya. Jadi kayak gini ya. Kemudian kita print kelasnya apa ya? Ternyata dia karakter ya. Jadi kalau kita tambahkan tanda petik 1 ya, di awal dan di akhir, dia berubah menjadi karakter. Oke ya, kemudian 6 bintang 7. Bintang itu ada di atas angka 8 kalau di keyboard. Itu artinya 6 kali 7 ya. 6 bintang 7. Kemudian kalau mau bagi gimana caranya ya? Pakai garis miring ya, garis bagi ya. Garis miringnya jangan yang salah ya. Jadi yang itu ada di sebelah kiri shift ya. 42 bagi 7 ya. Kemudian pangkat caranya gimana? 6, kemudian ada topi itu. Topi itu di atas angka 6. 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu adalah 36. Oke, bisa? Bisa nggak? Gampang Bisa, nggak? Pak. Bisa, Pak. Ya, nanti ini akan diulang lagi ya, akan dilanjutkan lagi di pertemuan mendatang. Jangan lupa di install semua ya. Install semua, kemudian dicoba lagi apa namanya? Sorry, tinggal segini doang ya. Lanjut aja lah ya. Kira masih banyak ya. Lanjut aja. Nggak jadi berhenti. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita akan belajar vektor ya. Vektor. Tapi sebelum belajar vektor, saya ingatkan lagi ya. Ini sifatnya logical. Apa ya? Kelasnya, kelas variabelnya logical. Kemudian ini adalah karakter, kemudian ini adalah bilangan kompleks, kemudian ini adalah integer, kemudian ini adalah numerik. Ini semua numerik. Oke. Selain itu kita punya vektor. Vektor ya. Vektor itu berarti ya kita anggap seperti ya dia punya arah ya, punya isi ya, punya matriks ya. Belum jadi matriks ya. Coba diketik ini apple ya, ada red, green, yellow ya. Kemudian di run ya. Di situ ada apple CHR 13 red, green, yellow ya. Red, green, yellow. Artinya di dalam variabel apple itu ada tiga isinya. Isinya red, green, yellow. Kemudian print apple. Ketika kita print apple, keluarlah tiga isinya itu ya. Red, green, yellow. Kemudian kelasnya adalah karakter. Jadi vektornya itu isinya karakter. Kemudian list. Kalau vektor itu di C aja ya. C itu ya vektor itu bahasa Indonesia apa ya? Himpunan kali ya? Himpunan ya, kayak himpunan. Kemudian list. List itu coba ketik aja list 1 list dalam kurung C 2,5,3, 21,3, sin. Di enter aja. Dia akan membuat sesuatu yang baru di sini ya. Kalau ini values ya, variable, ini ada data di sini. Jadi ada numerik,
2, 5, sama 3. Kemudian ada numerik yang pecahan 21,3. Kemudian ada yang function. Yang function adalah sin X. Jadi list itu adalah daftar ya. Tabel kali ya. Kemudian yang terakhir adalah matriks. Kita akan buat ini ya, matriks M. M sama dengan matriks ya. Matriks ini fungsinya dalam kurung C A, A, B, C, B, A, N row 2, N col 3, by row T. Itu ada lagi di sini M. Matriks ya, M. Matriks M. Karena kita namanya M tadi di depan. Kemudian ini sama dengan, bukan tanda panah ya, sama dengan. Kemudian print M. Ketika kita print ya, maka kita perhatikan menyusun matriksnya. Tadi kan kita akan bilang A, B, C, B, A. Ya. Kemudian N row 2, N col 3. Row-nya 2. Row itu apa? Row itu adalah baris. Berarti dia punya 2 baris. Kolomnya 3. Matriks itu berarti baris kali kolom. Berarti matriksnya 2 kali 3. By row. Artinya disusun berdasarkan row, berdasarkan baris. Berarti tadi barisnya ada berapa? Ada 2 ya. Ya udah. Berarti kolomnya 3. Berarti A, B udah penuh satu baris ini. Pindah lagi ke sini. C, B, A. Kemudian kalau kita balik gimana? Misalnya by row-nya false. Dengan matriks yang sama namanya matriks N. Matriks N. Kemudian kita print. Tadi matriks M itu dia A, B, C, B, A. Ini A, B, B, A, C, A. Kenapa? Karena dia nyusunnya berdasarkan kolom. Jadi kolomnya dipenuhin dulu. Berarti A, ini ke bawah nih. A, B, C, B, A. Kalau ini A, B, C, B, A. Gitu ya. Ini membuat matriks satu disusun gini, satu disusun gini. Satu disusun by row, satu disusun by kolom. Itu tergolong matriks. Kalau matriks bisa kita lihat isinya. Nih isinya ada di sini nih. Nah, ini kan lihat nggak ada tanda kotak-kotak sebelah kanan? Di kanan atas. Kanan ya, window yang kanan atas ya. Itu diklik, dia akan keluar matriksnya ya. Diklik lagi keluar. Jadi ini adalah matriks M, ini adalah matriks N. Kalau nggak mau kita print, kita lihat aja di sini. Klik yang ini ya. Gimana? Bisa? Bisa nggak? Ada yang susah? Ayo ngomong, ada yang susah, kalau susah ngomong aja. Gimana? Ayo. Ya, belum, Pak. Ada yang error nggak? Siap, belum error, Pak. Belum ya? Siap, Pak. Saya. Ntar ada yang error bentar lagi ya. Biasanya errornya adalah dalam kurungnya jumlahnya nggak sama. Yang sebelah kiri 3, sebelah kanan 2 gitu.
Atau kadang-kadang kurang huruf satu aja. Dia akan error ya. Ada yang gagal install, ada nggak? Ada? Nggak ada? Ya berhasil lah ya berarti ya. Ya nanti dipelajari itu ya. Jadi saya nggak akan bahas tutorial itu sampai habis ya. Kalian pelajari sendiri, kita langsung advance ya, langsung lompat ya. Jadi langsung lompat ya. Kita nggak akan pelajari itu sampai habis ya. Mungkin beberapa kembali ke situ ya. Tapi kita nggak akan belajar itu sampai habis. Terlalu mudah ya. Kita cepat belajarnya. Karena akan ngejar project juga ya. Oke, saya rasa cukup. Nanti kalian bisa lihat di YouTube. Ya. Tetap dilakukan ya. Jangan lupa tuh. Tetap dilakukan tuh. Sebenarnya belajar yang paling enak adalah begini sebenarnya. Menurut saya ya. Kalau menurut orang lain sih pasti nggak suka belajar kayak gini. Nggak suka gitu. Karena enak tuh. Sambil santai, kalian bisa sambil nyemil, makan bakso di depan itu nggak apa-apa. Daripada kalian tidur malah nggak boleh. Ya ada cemilan, dimakan lah itu. Kalian kalau nyemil kan nggak perlu nawarin saya tuh. Di situ juga nawarin saya percuma. Kalau saya mau nggak bisa ngambil ke situ juga. Ya, kalau di kelas kan kalian kalau mau nyemil harus nawarin saya gitu. Nah itu bisa saya minta. Kalau ini kan nggak perlu lah. Kalau mau makan makan aja, minum aja. Kalau di sini sekali lagi peraturannya nggak boleh tidur. Kalau di kelas boleh tidur, di sini nggak boleh. Itu aja paling ya. Ya diikutin ya, karena ini enak. Maksudnya kuliah jarak jauh itu, saya kepingin kuliah jarak jauh gitu. Enak ya, nggak capek gitu ya. Kalau nggak mandi pun nggak apa-apa, kalau mau kuliah tuh ya. Nggak peduli juga saya, yang penting kalian pakai baju rapih lah. Ada peraturannya kan sekarang kan. Yang penting kalian pakai baju rapih dah. Nggak mandi pun nggak apa-apa gitu. Kalian nggak pakai celana pun saya nggak tahu juga tuh. Biarin aja. Maksudnya pakai rok gitu maksudnya. Itu pakai celana bola gitu. Yang penting atasnya rapi, yang dilihat itu rapi. Udah gitu. Nyantai ya, enak. Suasana mendukung ya. Sambil setel musik nggak apa-apa juga kan, kalau nggak akan kedengaran sama saya. Nanti kalau mau ngomong tinggal dimatiin. Yang penting dilakukan ya, dilakukan terus. Usahakan agar produktif. Produktif saat jadi mahasiswa itu penting. Penting banget. Penting. Kalian bisa ngumpulin angka, apa namanya, apres ya, angka prestasi katanya ya. Siapa? Angka prestasi itu bisa dikumpulin ya. Karena sekarang lagi ada COVID, kumpulin jurnal, bikin jurnal ya. Kalau ada yang mau, Pak, saya mau nama saya sendiri ada di jurnal, boleh bikin sendiri nggak apa-apa. Saya temenin juga. Kemudian kalian harus menguasai program. Jelas ya. Waktu saya kuliah di luar itu nggak ini ya, nggak menguasai program ya. Oke, itu aja dari saya ya. Sampai ketemu lagi di hari Senin. Jangan lupa tugas resume yang tadi, notulensinya dikasih ke saya sebelum saya pulang ya. Ditunggu sebelum jam 4:30 lah. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi ya. Siap, terima kasih Pak. Terima Terima kasih.